Pitu mempunyai kepercayaan atau tradisi di mana mereka percaya bahwa harus ada 7 kepala keluarga di sini. Nggak boleh lebih atau kurang. Jika misalnya dilanggar, maka dipercaya akan ada hal buruk yang menimpa mereka. Mbah Rejo mengatakan kalau dulu ada yang ingin membangun rumah, dengan kata lain dia ingin menjadi kepala keluarga ke-8. Nah, Mbah Rejo sebagai sesepuh desa itu udah mengingatkan, di sini ada tradisi nggak boleh lebih dari 7 loh. tapi orang tersebut tidak mengindahkan lah petuah dari Mbah Rejo hingga akhirnya mengalami sering cekcok pernikahannya, hingga akhirnya meninggal dunia karena sakit. Asli guys, ini lo lihat dah, ini kain kafan bukan sih? Coba lihat, coba deketin kameramu. Jadi guys, hari ini gue menyusuri 3 kampung. Tadi dari Kampung Rambutan, lewat Kampung Melayu, dan akan sampai di Kampung Pitu. Nggak masuk ya, nawakan gue ya? Ya intinya emang kayaknya kalian seneng banget lihat orang susah ya. Gue akan ke Kampung Pitu untuk membuktikan ya. Karena katanya di internet ini kampung yang sangat angker dan wingit. Apa betul begitu? Dan juga untuk melihat ya fenomena apa sampai sekarang masih hanya dihuni oleh 7 kepala keluarga aja. Nggak lebih dan nggak kurang. Sebelum dimulai videonya jangan lupa tonton film Pengantin Setan. Tayang di bioskop seluruh Indonesia. Ini film pertama RJL di bioskop guys. Gue janji nih kalau sampai 3 juta penonton di bioskop, gue akan keliling tempat paling horor 5 tempat tuh di Indonesia. Nih ingat janji gue ya, 3 juta penonton bioskop. Langsung aja kita mulai video ke Kampung Pitu. Doain gue biar selamat. Tapi tunggu dulu, ada yang mau lewat nih guys. Nah sesuai request kalian, sekarang gue udah ada di Kampung Pitu. Tapi emang karena tadi, ya karena satu dan lain hal, akhirnya kita baru mulai syuting malam hari. Nah jalan ke Kampung Pitu itu cukup terjal dan nggak ada lampu. Makanya kalau kalian pengen kesini, mungkin bisa lebih hati-hati lagi. Kampung Pitu mempunyai kepercayaan atau tradisi di mana mereka percaya bahwa harus ada 7 kepala keluarga di sini. Nggak boleh lebih atau kurang. Jika misalnya dilanggar, maka dipercaya akan ada hal buruk yang menimpa mereka. Nah sekarang gue ada di belakang makam, mungkin kalian bisa lihat. Dimana kalau kalian ingat, di podcast pertama kita ada kisah. Jadi para siswa yang ada di sini gitu lagi ada acara. Terus entah kebetulan atau enggak, jadi ada salah satu yang kencing sembarangan di sekitar area makam. Lalu terjadilah kesurupan massal. Ratusan orang kesurupan massal sampai subuh. Sepanjang perjalanan ke makam ini guys, memang gue tidak menemukan ada satu orang pun penduduk desa ini. Apa betul mitos yang tersebar di Kampung Pitu yang bilang bahwa ketika sudah maghrib tidak boleh sama sekali keluar dari rumah? Apakah mitos itu juga masih berlaku di Kampung Pitu sampai dengan saat ini?
Ya kalau kita balik lagi ke makam, kalian bisa lihat ya, makam di sini tuh bersih dan terawat. Bagaimana dalam agama Islam memang diajarkan untuk menjaga dan memelihara kebersihan. Tapi jikalau sudah melihat makam seperti ini, biasanya gue akan berpikir bahwa kehidupan manusia itu tidak ada yang abadi. Ya, jadi guys, sekarang gue udah ada di depan makam Eyang Iro di Kromo, yang mana kalau kalian lihat nih makam-makam yang ada di sini seakan menjadi bukti ya tentang keberadaan dari Kampung Pitu secara turun-temurun. Nah, kisahnya sendiri, jadi dulu pendirinya adalah Eyang Iro di Kromo bersama adiknya Mbah Tir. Jadi seperti kayak babat alas. Nah, lalu di situ nanti ada hubungannya dengan pohon gaib ya. Tapi nanti lebih lengkapnya akan kita bahas di belakang. Luas wilayah kompleks pemakaman adalah sekitar 7 hektar dan hanya dihuni 7 kepala keluarga saja, sehingga dapat dikatakan masih relatif luas. Kepercayaan yang kuat membuat warga tidak berani melanggar aturan. Jadi guys, sambil gue ditemenin suara tokek di sini, gue pengen cerita, jadi nggak jauh dari makam lah di belakang ini. Kalau kalian ingat kisah seseorang yang dihabisi karena bermain wayang nggak jauh lokasinya dari sini. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan mitos dari Gunung Wayang? Nah, nanti akan kita bahas di video ini. Makanya tonton videonya sampai habis. Ya guys, ini udaranya enak banget ya. Sejuk, seger ya. Kalau di kota tuh kan baunya mumat, ayo macet, udaranya kotor. Nah, ini kita ngirup udaranya itu udah enak gitu. Nah, gue pengen ke rumah nomor 8 yang sekarang itu kosong, udah nggak dihuni lagi. Tapi tuh kayaknya ada pendopo deh. Coba nanti kamera lu shoot deh itu pendopo tuh. Selidik punya selidik guys. Tradisi 7 kepala keluarga nggak boleh lebih atau kurang ini sekarang udah memasuki generasi kelima, yang berarti udah turun-temurun dong warga melakukan tradisi tersebut. Jadi guys, sekarang gue udah ada di rumah nomor 8 di kampung ini. Tapi entah kenapa tiba-tiba tadi kepala gue puyeng banget, mungkin kecapean atau gimana. Nah, konon katanya ini adalah peninggalan dari keluarga ke-8. Jadi sebetulnya ada beberapa versi. Versi yang pertama ini katanya, jadi Barjo mengatakan kalau dulu ada yang ingin membangun rumah. Dengan kata lain, dia ingin menjadi kepala keluarga ke-8. Nah, Mbah Rejo sebagai sesepuh desa itu udah mengingatkan. Di sini ada tradisi nggak boleh lebih dari 7 loh. Tapi orang tersebut tidak mengindahkan lah petuah dari Mbah Rejo hingga akhirnya mengalami seperti yang dialami sama Mas Gundi ya. Sakit-sakitan, sering cekcok pernikahannya, hingga akhirnya meninggal dunia karena sakit. Nah, itu ada jurnalnya yang pernah membahas tentang kisah itu. Nah, ada versi lain yang mengatakan kalau sebetulnya rumahnya itu bukan yang ini, tapi adalah sekitar sini dan udah dihancurkan rumahnya. Nah, itu adalah rumah kosong tempat Mas Gundi itu hilang secara misterius, diculik sama nenek-nenek dan kakek-kakek yang bikin satu kampung itu mencari Mas Gundi saat itu. Mas Gundi adalah warga yang memang lahir di Kampung Pitu. Pada saat ia kecil, Kampung Pitu belum dialiri aliran listrik. Nah, disitulah ia sempat diculik Wewe Gombel. Lucunya, Wewe Gombel itu memberi pisang kepada Mas Gundi. Tapi Mas Gundi tidak memakan apa yang diberikan oleh Wewe Gombel itu. Nah, tempat Mas Gundi hilang itu adalah rumah ke-8 di Kampung Pitu, yang posisinya ini sekarang ada di sekitar gue.
Nah, mungkin kita langsung lihat aja kali ya di dalam tuh sebetulnya ada apa sih. Yuk kita lihat guys. Menurut informasi yang kami dapat nih, rumah ini adalah milik seorang petani bernama Mbah Karso yang merupakan anak dari Mbah Marto, cucu dari Mbah Tir. Mbah Karso sendiri tutup di usia sekitar 111 tahun sehingga rumah ini terbengkalai selama bertahun-tahun. Asli guys, tadi gua ngilu ya, mungkin karena lihat rayap apa semutnya. Dan tadi juga sebenarnya nggak bau-bau amat sih. Nah, kita akan lanjut lagi setelah dari rumah ke-8 dan tentunya kita akan membahas sebetulnya apa yang terjadi di kampung ini bersama orang yang tentunya dipercaya di kampung ini. Jadi tonton terus video sampai habis. Wah guys, ini ada apa nih guys? Asli ini gue bukan gimmick ya, tadi pas gue mau ke rumah, sebenarnya tadi gue udah lihat. Tapi pas gue tadi mau balik dari rumah ke-8 itu, gue lihat ini nih. Nggak tahu ya, tapi bentuknya kayak kain kafan guys. Ini bukan gue naruh ngetim ya, sumpah. Gue paling males gimmick. Nah, mungkin buat penjelasan kenapa ada semacam kain kafan di sini, kita panggil aja ya salah satu warga ya, anak dari sesepuh kampung Pitu. Ayo kita panggil Pak Surono. Halo, selamat malam Pak Surono. Selamat malam Mas. Saya panggil Mas aja kali ya. Ya. Mas, ini bukan tim saya yang naruh. Ya. Dan ini memang udah ada dari dulu berarti. Ini apa sih Mas? Nah, ini kain kafan ini untuk pertanda bahwa di sini sebenarnya namanya perempatan. Nah dulu ini jalan menuju ke tempatnya Pak RT, tapi cuma jalan setapak. Nah terus ini yang jalan ini belum lama sebenarnya. Nah dibuat baru namanya perempatan. Nah ini ditaruh di sini untuk pertanda perempatan, dan di sini ada mata air ini loh. Oh iya. Ada mata air. Ini sebenarnya dalam nih. Oh. Tapi apa ya? Kena tanah itu loh, terus. Oh, jadi warnanya nggak kelihatan. Iya. Dan di sini itu dulu itu setiap ada anak kecil yang lewat sini pasti terus meriang, itu sakit kena sawan itu loh. Seperti kena sawan. Iya. Enggak, pertanyaan saya, tanda perempatan kenapa pakai kain kafan gitu? Kenapa nggak pakai pelang gitu loh? Ya pakai kain kafan itu karena ya wingit itu loh Mas. Oh. Ini memang warga yang naruh? Yang naruh sebenarnya bukan warga sini, tapi malah warga dari luar, warga kampung itu ya, luar jauh ya. Yang naruh, tapi sama warga dibiarin. Ya. Dan di sini itu setiap ada warga kampung Pitu hajatan itu seperti mantu itu pasti diberi sesaji di sini. Oh, kepercayaannya seperti ya. itu. Baik-baik. Nah, sebetulnya kenapa sih Pak di kampung Pitu itu kepala keluarganya harus 7, nggak boleh 8, nggak boleh 6, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Tapi jangan dijawab dulu. Nanti tonton videonya sampai habis, akan ada jawaban.
Jadi guys, nggak terasa udah pagi aja. Sekarang gue ada di salah satu puncak tertinggi dari Kampung Pitu. Ada sebagian yang menyebut kalau ini tuh Gunung Wayang. Udaranya sejuk, seger. Katanya di sini tuh bisa ngelihat juga kota Jogja, Klaten, Solo. Tapi sayang nih lagi kabut ya. Jadi nggak terlalu kelihatan atau gue nggak tahu dari kamera kelihatannya kayak gimana. Nah kalau lihat view-nya ya, sebetulnya kayaknya nggak sehoror cerita-cerita yang tersebar di internet deh harusnya. Nah kenapa ini disebut Gunung Wayang? Jadi ini ada kaitannya dengan hal kemarin yang sempat gue notice tuh. Kenapa bukit-bukit di sini itu rata-rata memakai karakter wayang? Kayak misalnya ada nama Bagong, Semar, Petruk, Sikrandi. Ya karena memang ini sangat berkaitan erat ya dengan Eyang Ismoyo gitu, atau nama lainnya karakter Semar yang nanti akan gue bahas fullnya di video ini. Jadi tonton sampai habis videonya. Kampung Pitu sendiri berada di wilayah Kecamatan Patuk, Gunung Kidul. Mata pencarian sebagian besar penduduk adalah bertani dan mempunyai ternak. Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, terbukti nih, Kampung Pitu mampu memenuhi kebutuhan mereka dari generasi pertama sampai generasi kelima. Jadi guys, di belakang gua ada sapi. Nah, kalian bisa lihat nih ya. Sapinya warna putih. Ayo kita kasih makan dulu nih. Hai sapi. Kuat juga guys. Buset, kuat banget. Ada sapi sebelahnya guys. Pada kelaparan kayaknya. Jadi guys, ternyata kotoran sapi itu juga mempunyai fungsi ya seperti pupuk organik. Nah, dari pupuk organik ini dapat menyuburkan lahan pertanian. Di situ ada satu tempat keramat lagi, katanya sih ada tapak kuda sembrani. Langsung aja kita ke sana. Ya guys, gue udah ada di belakang jejak tapak kuda sembrani ya. Dimana kalau kalian lihat di sini kayak dirantain gitu, terus juga ini mungkin lampu atau apa. Nah, di sini dikisahkan ya. Jadi kudanya itu terbang suka membawa para bidadari dari kayangan. Nah, ketika sedang istirahat, kudanya itu menapakkan kakinya di sini, lalu tertancaplah ada tapak kaki yang lalu dia mandi di telaga belakangnya. Sekarang udah jadi sawah telaganya. Nah, kalian bisa lihat di sini hanya ada satu tapak kaki saja karena dikisahkan tapak kaki yang lainnya itu sudah diambil oleh keraton. Kalau kalian lihat di belakang gua ya, ini ada telaga tempat mandinya kuda sembrani. Kuda yang biasa mengantar para bidadari yang cantik itu. Jadi asal-usul Kampung Pitu menurut tradisi lisan dulunya adalah ada sebuah sayembara dari Keraton Jogja, di mana dulu ada pohon kina gadung wulung yang tergolong langka dan di dalamnya terdapat pusaka yang memiliki kekuatan besar. Sayembara saat itu, barang siapa yang mampu merawat dan menjaga benda pusaka akan diberi imbalan tanah secukupnya untuk anak dan keturunannya. Hanya Eyang Iro Kromo lah yang mampu menjalankan perintah dari keraton, lalu menetap dan tinggal bersama adiknya di dekat pohon kina gadung wulung. Dan ada perjanjiannya juga ternyata nih guys. Pertama, kepala keluarga yang tinggal hanya boleh berjumlah 7. Yang kedua, jika ada keturunan dari 7 orang tersebut ingin tinggal di sekitar pohon, maka harus menunggu sampai ada kepala keluarga yang meninggal.
Ketiga, jika ingin tetap tinggal sementara, kepala keluarga sudah ada 7, maka mereka harus menginduk pada 1 di antara 7 kepala keluarga yang ada. Jadi guys, gue udah ada di areal persawahan, nggak jauh dari Tapak Kuda Sembrani. Jadi ini dulunya adalah telaga Guyangan ya. Jadi Kampung Pitu itu dulu disebut Kampung Telaga. Nah, di Kampung Pitu itu ada 2 telaga, satu telaga di sini dan satu lagi itu dikisahkan telaganya itu adalah untuk mandinya para bidadari. Konon sih katanya di bukit itu, yang dari sana nih kelihatan nih. Nah, ini sekarang telaga ini sudah dialihfungsikan menjadi sawah, bisa kalian lihat sendiri. Di situ ada satu pohon beringin yang dilibatkan kain. Ayo coba kita lihat ke sana. Jadi guys, sekarang gue udah ada di pohon beringin, salah satu pohon yang dikeramatkan di Kampung Pitu. Kalian bisa lihat, ini akar-akarnya menjulang dan ada kain ya, yang seperti menyeliputi pohonnya. Nah, disebutkan kalau ada beberapa ya mungkin yang suka memberikan sesajen atau dupa di pohon ini. Nah, dekat pohon beringin ini juga ada sumber mata air. Kalian bisa lihat ini sumber mata airnya. Nah, gue kan juga sering bilang ya di video-video RJL sebelumnya, biasanya dekat pohon beringin itu ada sumber mata air. Jadi mungkin ada fungsi atau manfaat di balik sebuah pohon keramat. Ketika akar tanaman masuk ke dalam tanah, ada kalanya bertemu dengan sumber air. Titik temu itulah yang akan memunculkan sumber mata air di dekat pohon beringin besar ini. Nah, ketika sumber mata air ini keluar, tentunya akan bisa bermanfaat untuk hewan dan juga buat manusia yang tinggal di dekat sini. Jadi guys, uniknya ada hal yang gue temuin lagi di sini. Dikisahkan kan ada 2 telaga ya, telaga Guyangan dan juga satu lagi telaga di bukit sana yang konon para bidadari itu mandi. Nah, juga ada 2 pohon dikisahkan yang ada di sini. Yang pertama pohon kinah gadung wulung dan satu lagi pohon beringin ini. Tapi yang kita temuin itu cuma 1 gitu loh. 1 telaga dan 1 pohon. Nah, yang satu lagi itu tidak diketemukan lah keberadaannya di mana gitu. Atau mungkin sudah tidak ada gitu ya. Dari kisah yang sudah diwariskan turun-temurun. Jadi jejaknya itu seperti hilang. Nah, mengapa di Kampung Pitu itu hanya boleh dikepalai oleh 7 kepala keluarga saja? Akan kita bahas setelah ini. Sebuah pertanyaan besar, mengapa warga Kampung Pitu tetap mempertahankan tradisi yang terdiri dari 7 kepala keluarga? Kampung ini bahkan mendapat anugerah kebudayaan dari Gubernur Yogyakarta tahun 2018 dalam kategori pelaku dan pelestari adat tradisi. Manusia sebagai makhluk hidup harus menjaga hubungan adaptasi dengan ekosistem lingkungan agar dapat bertahan hidup. Warga Kampung Pitu mata pencariannya itu kebanyakan petani dan dia harus menghindari pertambahan penduduk yang melampaui daya dukung lingkungan alamnya. Keterbatasan lahan untuk tempat tinggal dan bercocok tanam akan semakin bertambah di Kampung Pitu. Bila jumlah warganya meningkat ditambah ada juga keterbatasan air. Jika menanam padi membutuhkan banyak air, maka itulah yang terjadi di Kampung Pitu. Oleh karena itu, iklim, ketersediaan air, kesuburan tanah, ketersediaan lahan dapat menentukan berapa banyak orang dapat tinggal di suatu tempat. Berapa lama mereka bisa menetap termasuk juga penyebarannya. Jadi guys, setelah
tadi gue keliling ya, melihat kegiatan warga dari Kampung Pitu dan juga melihat tempat-tempat yang ada di Kampung Pitu. Sekarang di samping gue udah ada narasumber, dia ini generasi kelima di Kampung Pitu. Langsung aja kita sapa. Halo Pak Surono. Mas. Ya. Terima kasih Pak, udah diizinkan berkeliling dan juga mau menjadi narasumber di RJL. Boleh dijelaskan nggak sih Pak, sebetulnya dari generasi 1 sampai generasi kelima itu seperti apa gitu? Iya, generasi 1 itu kan Mbah Iro Kromo. Mbah Iro itu sebenarnya dari Banyumas, bukan asli dari sini, malah dari Banyumas, dari jauh Mas. Dan Mbah Iro itu dulu diberi tanah oleh pihak keraton. Nah, terus Mbah Iro Kromo itu tinggal di Kampung Pitu. Terus Mbah Iro Kromo mempunyai keturunan sampai sekarang saya ini sudah generasi kelima. Dari generasi 1 sampai generasi kelima selalu mempertahankan tradisi kepala keluarganya harus 7, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Memang, seingat saya itu belum pernah lebih, kurang juga belum pernah. Seingat saya, tapi memang dulu pernah lebih dari 7 kepala keluarga. Tapi ya itu, kalau lebih biasanya itu pasti tidak betah. Kalau nekat biasanya itu ya sering sakit-sakitan, sering cekcok sama tetangga, ya gitu. Hingga akhirnya karena nggak nyaman pindah lah. Iya. Kalau boleh tahu Pak, Mbah Rejo, ayah kan, sebagai sesepuh di kampung ini gitu. Ayah itu seorang yang seperti apa sih? Bapak itu dulu ya, memang dulu Bapak itu tegas Mas. Kalau ngomong harus ya, harus. Pokoknya kalau siapapun yang ibaratnya bertanya Bapak itu harus yang serius, enggak boleh terus main-main, enggak boleh. Kalau mau tanya soal cerita itu harus benar-benar. Dulu Mbah Rejo suka cerita apa ke Pak Surono? Bapak sebenarnya ya dulu itu sering cerita sama saya itu ya tentang sejarah Kampung Pitu. Kalau di sini itu sebenarnya enggak boleh, tapi kan yang tahu itu cuma Bapak. Kenapa kok enggak boleh itu saya kurang tahu. Sebenarnya apa sih kok enggak boleh lebih dari 7 itu kenapa? Itu saya kurang tahu. Yang tahu itu Bapak. Ya Bapak cuma ngomong kalau bisa harus 7. Jangan sampai lebih dari 7. Kayak gitu. Bapak sering cerita apa lagi Pak? Bapak ya juga sering cerita kalau bisa di Kampung Pitu ini jangan ada yang nanggap wayang itu loh. Nanggap pertunjukan wayang itu jelas itu enggak boleh. Gitu. Karena di sebelah di desa sebelah Kampung Pitu aja nanggap wayang tetap ada yang dihabisi lah. Ya. Atau kehilangan nyawanya. Hilang nyawanya. Pernah juga kalau itu belum lama di desa Ngororo itu pernah ada yang nanggap wayang itu tapi membelakangi gunung sini. Itu tiba-tiba sopir truknya yang membawa wayang itu meninggal. Itu belum lama kalau itu. Ada kejadian seperti itu juga. Tapi entah itu dikaitkan, kalau dikait-kaitkan apa ya? Entah kebetulan atau enggak. Iya, itu katanya cuma membelakangi gunung wayang sini. Berarti ini tadi namanya Gunung Wayang ya? Ya, Gunung Wayang. Sekarang diganti. Sekarang ya lebih terkenalnya itu Puncak Kampung Pitu, Mas. Nah, masalah nama Kampung Pitu juga, tadi kan ini namanya Kampung Telaga. Ya. Mulai berubahnya itu sejak kapan ya Pak? Mulai berubah itu 2014. 2000. Itu dirubah ya karena biar lebih unik. Nah, yang merubah itu Mas Heru. Mas Heru itu pengelola Gunung Api Purba Ngelanggeran. Itu. Kenapa kok dirubah saya tanya? Karena biar lebih unik. Nah, dari dulunya sampai sekarang ya nyatanya enggak bisa lebih, enggak bisa kurang kayak gitu. Berarti dari dulu tuh namanya Kampung Telaga. Ya, yang lebih terkenal Telogo Guyangan. Kampung Telogo Guyangan. Ngomong-ngomong soal telaga juga nih Pak. Ya. Kan telaganya itu tadinya telaga gitu ya. Ya. Sekarang jadi sawah. Memang itu dulu semenjak ada. kapan? Itu sudah lama. Kemungkinan saya belum ada, belum lahir. Itu sudah lama. Memang dulu itu telaga, tapi sekarang dibuat persawahan oleh warga. Dan sekarang cuma ninggalin sumbernya aja. Dan di situ, di
di sebelah Telogo Guyangan itu sebenarnya ada telapak jaran kuda Sembrani. Nah, dulu Bapak sering cerita sama saya, itu kenapa kok dinamakan telapak jaran Sembrani? Itu katanya setiap ada kuda Sembrani yang mau mandi di situ, terus menginjakkan menginjakkan di batu, pasti ada bekasnya. Lah dulu banyak, tapi sekarang tinggal satu karena diambil dari keraton. Sri Sultan yang ke-9 dulu pernah ngambil, lah itu cuma diketuk 3 kali, dia ambil sudah lepas. Ya. Kalau Bapak sendiri pernah ketemu nggak sama generasi ketiga gitu? Belum pernah. Itu kakek saya belum pernah lihat, belum pernah. Kalau Bapak sendiri, mohon maaf, sudah berpulang di tahun lalu ya? Ya, sudah 1 tahun lebih. 1 tahun 15 lebih. bulan. 15 bulan. Masih ada nggak sih Pak ritual-ritual atau tradisi yang dilakukan di Kampung Pitu ya, selain yang 7 kepala keluarga? Ya di Kampung Pitu itu masih nguri-uri tradisi Mas, itu rasulan atau yang dinamakan bersih dusun itu masih. Tapi setiap rasulan itu pasti ada sesaji yang dibawa ke Telogo Guyang tadi, sama yang di Papringan, di perempatan itu. Makna dari rasulan itu sendiri kalau menurut Bapak tuh apa? Ya kalau menurut saya ya tanda berterima kasih kepada Yang Kuasa, itu pas panen. Biasanya kalau rasulan itu sehabis panen Mas, habis panen padi. Yang kedua itu biasanya kayak gitu. Ya rasa bersyukur pada Yang Kuasa. Biasanya kayak memakai baju batik gitu ya, belangkon pada rasulan saat itu. Ke telaga. Terus diiring ke telaga, baru berdoa bersama di telaga. Oke. Ini kita mau meluruskan mitos-mitos juga nih, mumpung generasi kelima bapaknya ada di sini. Pak, saya kan pernah dengar mitos, katanya kalau udah di atas jam 4 sore nggak boleh tuh keluar dari rumah. Itu bener apa enggak Pak? Kalau Bapak dulu memang berkata begitu, tapi dulu Mas. Tapi sekarang ya sudah enggak kayak gitu lagi. Kan dulu itu belum ada penerangan, listrik belum masuk. Listrik masuk Kampung Pitu itu pertama kali itu tahun 97. Itu meteran di bawah, terus kabel ditarik ke sini sekitar 3 kilo. Nah, dulu sebelum ada listrik kan di sini gelap, nggak ada penerangan sama sekali. Berarti terus jalan-jalan pakai obor ya? Ya, kendaraan itu bisa masuk Kampung Pitu juga belum lama. Makanya kalau mau pengunjung atau tamu ke Kampung Pitu, kalau bisa enggak boleh lebih dari jam 5 ya. Karena biar enggak tersesat ya gitu loh. Kasihan kalau tersesat Hilang atau jangan-jangan bisa masuk jurang. Kan sudah pernah, katanya Bapak dulu sering kalau sampai habis maghrib, biasanya kalau mau balik ke rumah itu tersesat Mas. Cuma muter di sini di Kampung Pitu ini. Jadi dulu betul ya, tapi ada fungsinya Ya, begitu ya. tapi sekarang ya bebas lah. Sekarang bebas. Ya, mau pulang jam berapa sudah bebas. Berarti ini jangan-jangan ada hubungan juga nih mitos yang satu ini dengan jawaban yang tadi ya, bahwa kalau ada tamu datang ketika udah lewat maghrib harus menginap gitu. Ya. Alasannya berarti sama ya? Kayak gitu ya. Kasihan kalau tersesat. Baik, nah terus juga ada mitos saya dengar gitu, jadi pernah ada seorang kiai dari luar datang gitu, dia membuat rumah, dengan kata lain dia ingin menjadi kepala keluarga ke-8 gitu. Tapi ketika dia mencoba itu akhirnya dia sakit-sakitan, tidak nyaman, hingga akhirnya meninggal dunia. Itu benar atau tidak Pak? Kalau itu salah Mas. Setahu saya ya kalau kiai mau buat rumah di sini itu belum ada. Memang ada rumah yang kosong, yang ke-8 itu kosong, tapi dulu itu dihuni oleh Mbah Karso. Nah dia meninggal itu karena tua. Itu tidak karena lebih dari 7 itu enggak. Itu orangnya tua terus meninggal karena sakit. Tapi kalau
ketika membuat rumah ke-8 itu, atau membuat kepala keluarga ke-8 lebih tepatnya, orang yang tinggal itu jadi cekcok, sering sakit, nggak nyaman, itu benar berarti Pak? Betul. Tapi kalau sampai ada yang meninggal nggak benar? Iya. Memang kalau rumah sebenarnya berapa boleh Mas. Katanya Bapak dulu kalau mau buat rumah berapa boleh, tapi yang nggak boleh itu kakak. Nggak boleh lebih 7 kepala keluarga. Yang kalau mau apa ya, ibaratnya kalau di Kampung Pitu kan banyak Mas. Ada 32 jiwa. Tapi kalau bisa itu ya nempel, kakaknya tempel. Seperti anak saya ini kan sudah menikah. Itu sekarang kakaknya nempel saya. Nggak buat kakak sendiri. Ya jadi tetap ya kepala keluarga intinya nggak boleh bertambah. Ya, yang jelas yang kakak itu kepala keluarga. Tapi kalau rumah itu bebas di sini. Dulu kan banyak ada 9, 8 tuh pernah, 8, 9, 10 pernah. Di banyak desa kan ada fenomena gitu ya Pak. Warga dari desa pengen merantau ke kota. Kalau di Kampung Pitu tuh terjadi fenomena itu juga nggak? Betul. Kalau sekarang itu ya anak-anak muda sekarang ya pengennya ke kota. Kalau di desa itu apa ya? Kemungkinan penghasilannya kurang Mas. Karena di Kampung Pitu sendiri ya semua warganya cuma bertani sama beternak. Tapi anak mudanya masih ada juga yang bertani Masih. dan beternak. Masih. Sampai sekarang ya juga masih. Seperti anak saya itu ya tetap sekarang bertani. Ketika bertani atau menanam padi kan kadang membutuhkan air yang banyak gitu ya Pak. Ya. Itu kadang di Kampung Pitu kesulitan air nggak sih? Kesulitan Mas. Karena ya kalau sawah itu butuh air banyak lah. Kalau di Kampung Pitu itu kebanyakan sawahnya itu tak ada hujan. Cuma tak ada hujan. Tapi ya warga Kampung Pitu itu sawahnya kebanyakan di luar Kampung Pitu. Di desa tetangga, di bawah. Kalau di Kampung Pitu sendiri ya sawahnya cuma dikit. Jadi karena memang kekurangan air sampai akhirnya menerapkan membutuhkan air hujan lah seperti Iya. itu ya. Karena memang tadi lagi apa namanya ketersediaan air, lahan gitu ya, yang akhirnya membuat sawah di luar desa atau kampung gitu ya. Betul. Ya. Karena di sini kan di puncak Mas, air susah. Dan pas musim kemarau aja ngambil di desa tetangga, sekitar 2 kilo dari sini. Pakai motor, pakai bigen itu. Kadang ya mau ngambil banyak kan ya malu ya. Cuma minta. Ya bisa kita bayangkan ya. Jadi ketika misalnya bertambah gitu ya jumlah kepala keluarganya yang tinggal di sini, ya bagaimana gitu. Sementara kan lahannya segini-segini aja gitu ya. Dan juga ketersediaan pangan, air semakin banyak tapi nggak bisa bertambah gitu. Ya kemungkinan kalau tambah itu apa ya? Kemungkinan ya Sambil minum ya, ya Pak. lahannya kurang Mas. Karena ya kebanyakan di Kampung Pitu itu tanah Sultan Ground, milik Sultan tanahnya. Sebagai keturunan generasi kelima gitu ya, sekarang kan Bapak seperti memiliki peran baru lah gitu ya, meneruskan apa yang dilakukan oleh Mbah Rejo gitu. Bagaimana tanggapan Bapak ketika memiliki peran baru ini? Yang jelas kalau saya sendiri itu apa ya, kalau dijadikan penerusnya Bapak sebenarnya ya kurang siap sebenarnya. Tapi ya mau tidak mau, karena ya siapa lagi, anak saya ya belum berani ya. Kalau saya ya sebisa saya, kalau itu ya tetap saya lanjutin lah. Kenapa kok belum siap Pak? Karena ya apa ya, kalau saya tidak pernah tirakat. Kalau Bapak dulu kan tirakannya kuat Mas. Tirakannya kuat, terus kalau cerita-cerita itu kan udah tahu bener. Kalau saya pengalamannya kurang. Nah, tahu saya ya cuma dikit, tapi ya kalau bisa ya belajar dikit-dikit kan. Ya. Saya pernah dengar juga satu versi yang mengatakan bahwa jadi sebetulnya perjanjian 7 itu Eyang Irodikromo itu menerima pesan dari Semar gitu, atau nama lainnya Ismoyo. Jadi
seperti mendapatkan pesan. Nah, lalu yang mendapatkan pesan itu adalah Eyang Iro Dikromo gitu. Nah, itu kalau menurut Bapak versi kisah itu bagaimana? Kalau Ismoyo itu sebenarnya saya kurang tahu, Mas. Kalau Ismoyo itu pernah dengar, tapi ya itu benar atau enggak, saya kurang tahu. Kalau Ismoyo itu katanya Bapak dulu kan ada suara tapi enggak ada itu rupa itu loh. Enggak ada. Tapi yang dibisikin itu kemungkinan Mbah Iro Dikromo, itu kemungkinan untuk menjaga di Kampung Pitu apa, itu enggak tahu saya. Yang tahu Bapak. Oke, baik. Tapi yang jelas pesan dari Bapak adalah bagaimana menjaga Kampung Pitu dan juga menjaga kelestarian alamnya, seperti itu ya, Pak? Ya. Kalau Bapak dulu sebelum meninggal itu ya pernah berpesan sama saya, kalau bisa itu dipertahankan. Kampung Pitu itu kalau bisa tidak boleh lebih dari 7 kepala keluarga. Harus dipertahankan. Kalau kurang itu ya tetap ditambahi. Jadi jelas ya, harapannya adalah agar kedepannya tradisi ini terus terjaga gitu ya, walau juga berharap kemajuan tetap terjadi pada Kampung Pitu. Baik, terima kasih Pak Surono ya. Semoga sukses selalu. Amin ya. Nah itu dia guys, apa yang dibagikan oleh Pak Surono sebagai generasi kelima dari Kampung Pitu ya. Kita jadi dapat insight banyak lah tentang Kampung Pitu. Nah, sekarang gue pengen wawancara lagi Ketua RT dari Kampung Pitu untuk bertanya ya, gimana sih cara mengelola kampung yang terdiri dari 7 kepala keluarga ini. Langsung aja kita undang Pak RT-nya. Ya, jadi sekarang guys, gue udah sama Pak Dedi, Ketua RT dari Kampung Pitu. Halo Pak Dedi. Halo. Makasih udah mau jadi narasumber RJL ya. Iya Pak. Makasih juga udah mau ngizinin kita untuk buat konten di sini. Iya. Pak, ini saya masih penasaran sebetulnya. Kan Bapak Ketua RT, berarti kepala keluarga di sini itu 7 begitu? Di sini memang terdiri dari 7 kepala keluarga. Namun dari 7 kepala keluarga itu kan kadang ada yang punya anak 2, punya anak 3. Nah itu kan kadang ada yang sudah menikah, ada yang belum. Nah itu nanti itu kita tinggal pasrahkan kepada anak tersebut. Misalnya entah mau tinggal di sini atau ikut suami atau istri keluar dari Kampung Pitu. Itu kita tidak memaksakan mau harus ke sini itu enggak, cuman dari kemauan anak tersebut. Jadi toh kalau misalnya mau menetap di Kampung Pitu itu harus menjadi satu keluarga dengan keluarga sebelumnya. Jadi tetap satu kakak meski di dalam kepala keluarga itu ada 2 kepala keluarga. Oh gitu. Ya, jadi harus satu. Ini kakak yang dimaksud ini kepala keluarga atau kartu keluarga ya? Kalau yang dimaksud itu kepala keluarga. Tapi kan kadang seiring berkemajuan juga itu apa, kartu keluarga juga ikut jadinya. Jadi kayak misalnya contoh kakak saya punya anak 4, itu yang 2 sudah menikah tapi yang 1 tinggal di sini. Tinggal di sini itu ikut kakak saya. Nah, ntar nanti kalau misalnya kakak saya itu kok misalnya udah sepuh atau apa, dan nanti anaknya yang tadi yang pertama menikah tapi tinggal di sini itu menjadi kepala keluarga. Oh, digantikan. Iya, digantikan. Jadi model kepala keluarganya berbeda gitu ya? Iya, jadi tetap satu kepala keluarga meskipun di dalamnya ada yang kepala keluarga lainnya. Tapi tetap dia sebagai inti kepala keluarga. Inti kepala keluarga satu.
Wah, ini menarik ya dari sistem kekerabatan atau kekeluargaannya gitu ya. Ya. Berarti total di kampung ini ada berapa warga gitu, Pak? Saat ini total itu ada 32 jiwa. Ya, itu terdiri dari lansia sampai balita. Namun ada yang remaja yang sudah lulus sekolah itu merantau kerja, entah di Jogja, entah di luar Jogja gitu. Gimana sih Pak mempertahankan tradisi yang dipercaya turun-temurun gitu ya? Apalagi sekarang internet tuh udah berkembang kemana-mana gitu. Ya kita kalau menjaganya itu ya memang udah turun-temurun dari ibaratnya dari simbah, dari Mbah Buyut itu udah berjalan, ya kita tinggal ngikutin aja. Karena ya memang 7 kepala keluarga ini kan ya memang kalau dulu itu ya pernah kurang, pernah lebih, tapi balik itu lagi. Yaitu kita ikutin alurnya terus, itu udah jalan sendiri. Jadi kayak seakan-akan alam semesta mendukung gitu Ya ya. udah ibaratnya Kampung udah, Pitu menjadi seperti ini gitu. ya, mungkin udah apa ya, udah mengalir sendiri, udah Bahasa alamnya begitu Iya. gitu ya. Oke. Tapi untuk generasi mudanya bagaimana mereka memandang tradisi ini gitu? ya mungkin kalau mereka memandangnya kan ibaratnya kayak saya kan juga ibaratnya masih generasi muda. Ya itu kita mandangnya juga udah mandang dari orang tua, dari simbah. Kalau dulu memang kayak gini ya kita ikut aja. Yang penting kita apa ya, nggak neko-neko lah ya gitu. Yang penting tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum gitu, tidak merugikan orang gitu. Iya. Bekerja tetap bekerja gitu tetap ya. bekerja. Mencari nafkah tetap mencari nafkah. Seperti itu. Dengan adanya tradisi ini gitu ya, Pak RT, bagaimana sih mempertahankan agar keturunan-keturunan itu dapat terus terjaga gitu? Ya kalau itu kan apa ya, kita masih terus sambung silaturahmi, meskipun ada yang udah keluar dari Kampung Pitu, kita juga masih bersilaturahmi. Jadi ibaratnya itu kayak apa ya, kalau orang Jawa bilangnya ojo ngantek kelangan obor, nah, kayak gitu. Jadi kita antara saudara-saudara kita dulu, misalnya mbah kita punya adik dulu, terus nanti anaknya siapa-siapa, kita masih tetap saling berhubungan. Karena bagaimanapun juga kan mereka nenek moyangnya juga dari Kampung Pitu, ya kita tetap masih menjaga. Sebagai Pak RT gitu ya, saya pengen tahu berapa jumlah warga paling terkecil gitu yang pernah ada di Kampung Pitu dari tahun ke tahun gitu. Kalau sekarang kan 32. Iya. Pernah nggak sampai yang paling kecil itu berapa gitu? Kalau yang paling kecil itu kemarin itu sekitar 28. Oh. Iya. Kan ibaratnya kan generasi muda sekarang kan juga ada yang menikah terus kok dilalah menetap di Kampung Pitu. Ya, jadi kan mereka nanti jumlah warganya kan tambah lagi ya gitu. Ada nggak sih sebuah peristiwa besar yang pernah terjadi di Kampung Pitu? Peristiwa besar itu ya kalau sini apa ya? Kalau bencana alam memang di sini pernah terjadi bencana alam yang gempa Jogja itu. Nah, itu kan juga di sini juga terdampak. Tapi ya alhamdulillah kita meskipun ada bangunan yang roboh, kita meskipun hanya terdiri dari 7 kepala keluarga, kita gotong royong bareng-bareng, kita bantu mana yang lebih membutuhkan duluan, itu kita bantu bareng-bareng, kita gilir dari satu keluarga, kepala keluarga satu ke kepala keluarga lainnya, kita bantu sampai mendirikan rumah, sampai bisa menjadi tempat tinggal lagi. Jadi memang gotong royong pun walau rumahnya berjauh-jauhan itu selalu diterapkan di Kampung Pitu ya. Kita selalu menerapkan. Begitu juga tidak hanya di dalam Kampung Pitu, misalnya tetangga sebelah, desa sebelah
Kok dilalah butuh bantuan ya kita turun gunung bantu. Nah, nanti kalau misalnya di sini juga butuh bantuan tanpa kita ajak, itu biasanya juga warga bawah itu juga ikut naik, ikut bantu lagi kayak gitu. Terakhir mungkin Pak RT, ada kiat-kiat khusus nggak sih untuk mempertahankan tradisi ini gitu ke generasi yang lebih muda nanti? Ya kalau kiat-kiat khusus itu ya memang berhubung gini di sini cuman 7 kepala keluarga, itu memang tantangannya juga lumayan banyak. Ya mau gimana lagi, ya kita harus untuk generasi muda ya kita harus saling ngobrol, memberitahukan tentang apa adat-adat yang ada di sini, terus tentang apa yang dilarang, tidak boleh dilakukan di sini juga. Kita terus memberikan ibaratnya pengarahan itu juga. Terus harapan untuk generasi ke depan kan seiring perkembangan zaman juga adanya internet juga udah zaman semakin maju. Ya harapan kita meskipun di Kampung Pitu ini menjaga adat, ya jangan sampai melupakan, jangan sampai tertinggal zaman. Adat enggak dilupakan, tapi kita tetap meskipun ada kemajuan teknologi juga kita harus mengikuti kemajuan tersebut. Jadi bagaimana tetap di koridor gitu ya, Iya. tentang kemajuan zaman, tetap belajar terus tapi juga tidak melupakan Ada nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur. Baik, terima kasih Pak RT ya. Sukses dan sehat selalu. Ternyata Kampung Pitu tidak seseram cerita-cerita yang tersebar di internet. Dulu sih mungkin ya, tapi sekarang rasanya udah enggak deh. Warga Kampung Pitu masih memegang teguh dan menjalankan tradisi serta ritual kepercayaan diwarisi secara turun-temurun oleh leluhurnya. Bagaimana warga Kampung Pitu selalu menjaga alam dan lingkungan sebagai bentuk penghormatan terhadap nenek moyangnya. Warga Kampung Pitu menganggap penting untuk selalu hidup berdampingan dengan alam yang merupakan sumber penghidupan mereka.